Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 4C Informatika, ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan algoritma greedy dalam menentukan rute terpendek. Next. Nah, sebelum itu, perkenalkan, saya Jovanita Sorafendi, dan di sini saya bersama dua teman saya, Muhammad Rifki Akbar dan Adam Sandi Azari. Next. Nah, di sini ada 4 topik yang akan kami bahas. Yang pertama pendahuluan, lalu pembahasan, demo, dan kesimpulan. Next. Nah, yang pertama pendahuluan, di sini adalah latar belakang masalah. Pencarian jalur terpendek dalam graf adalah masalah penting di berbagai bidang seperti ilmu komputer dan rekayasa. Tujuannya adalah menemukan jalur terpendek antara dua titik dengan bobot edgy tertentu. Algoritma Dijkstra sangat efisien untuk ini, bekerja dengan mengeksplorasi node dengan jarak terpendek hingga semua node terjelajahi. Selain itu, algoritma Bellman-Ford dan juga Astar juga dapat digunakan tergantung kebutuhan dan karakteristik graf. Memahami dan menerapkan algoritma ini memungkinkan kita membuat program yang efektif untuk mencari jalur terpendek. Next. Nah, pembahasan yang pertama adalah landasan teori, flowchart, dan prosedur code, dan yang terakhir ada kode program. Nah, untuk landasan teori, kita mengambil landasan teori dari algoritma greedy. Nah, apa sih algoritma greedy itu? Algoritma greedy adalah suatu pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dengan memilih opsi yang paling tepat berdasarkan situasi saat ini. Algoritma ini mengabaikan fakta bahwa hasil terbaik saat ini memungkinkan tidak memberikan hasil optimal secara keseluruhan. Sekalipun keputusan awal salah, algoritma ini tidak akan pernah membalikan keputusan tersebut. Algoritma sederhana ini eh, Algoritma sederhana dan intuitif ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah optimasi apapun yang memerlukan hasil optimal, maksimum, atau minimum. Hal terbaik tentang algoritma ini adalah mudah dipahami dan diimplementasikan. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Bentar-bentar. Oke, jadi Dukot ini mendefinisikan dua kelas, ada Grab dan Priority Queue. Untuk mempresentasikan dan mengelola graf serta menghitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra ini, kelas Grab memiliki metode untuk menambahkan node dengan edge serta menjalankan algoritma Dijkstra yang menghitung jalur terpendek dari satu node ke node lainnya menggunakan priority queue untuk efisiensi. Kelas priority queue ini mendukung operasi kelas priority queue ini mendukung operasi NQ dan DQ dengan pengurutan elemen berdasarkan prioritas. Serta metode ini meriksa apakah queue kosong. Algoritma Dijkstra menginisialisasi jarak dan jejak balik, memproses node dalam priority queue hingga mencapai node tujuan atau queue kosong, dan mengembalikan jalur terpendek atau indikasi bahwa tidak ada jalur jika tidak ditemukan. Next. Nah, jadi flow chart ini itu menggambarkan proses penentuan jalur optimal antara dua lokasi, dimulai dari menentukan lokasi awal dan akhir hingga menemukan langkah paling optimal. Berikut adalah penjelasan ringkas dari flowchart ini. Yaitu yang pertama itu ada mulai, yang berarti prosesnya itu sudah dimulai gitu. Yang berikutnya menentukan lokasi awal dan lokasi akhir.
Itu artinya menetapkan lokasi awal dan tujuan. Lalu ada ambil data lokasi awal dan lokasi tujuan. Itu berarti mengumpulkan data terkait kedua lokasi tersebut. Yang ke hmm, yang selanjutnya, lokasi awal sudah berurut dengan lokasi tujuan, gitu kan. Nah, ini mengecek apakah lokasi awal sudah berurutan dengan lokasi tujuan. Jika iya, proses langsung menuju langkah terakhir. Dan jika tidak, lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya ada menentukan node yang akan dilalui. Itu menentukan node-node yang akan dilalui dari lokasi awal hingga lokasi tujuan. Lalu ada menghitung nilai Fn, itu menghitung nilai Fn untuk setiap node yang akan dilalui. Lalu ada men, apa nih, mendapatkan langkah paling optimal. Ini memilih langkah paling optimal berdasarkan perhitungan sebelumnya. Gitu. Yang tadi selesai, proses selesai. Bisa next. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai kode programnya. Pertama, di sini kita mempunyai kelas graph. Jadi, di kelas graph ini dimulai dengan konstruktor yang menginisialisasi properti adjacency list sebagai objek kosong yang akan menyimpan daftar adjacency untuk setiap node dalam graph. Terus metode add node juga digunakan untuk menambahkan node baru ke dalam graph. Jika node belum ada di adjacency list, node tersebut ditambahkan dengan array kosong sebagai nilai. Gitu. Terus metode add edge. Node 1 dengan atribut node 1, node 2, dan weight. Digunakan untuk mengembangkan edge atau sisi antara dua node dalam graph. Jika salah satu node tidak ada di agency list, muncul pesan kesalahan edge ditambahkan dengan menambahkan objek node 2 dan weight-nya ke array yang sesuai dengan node 1 dan sebaliknya. Seperti itu. Kemudian di sini kita mempunyai metode Dijkstra. Jadi Dijkstra itu adalah algoritma pencarian yang menggunakan pendekatan greedy gitu. Jadi di sini metode Dijkstra ini adalah implementasi algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dari start node ke end node dalam sebuah graph. Variable distance digunakan untuk menyimpan jarak terpendek dari start node ke node lain. Kemudian kita punya variable backtrace. Variable backtrace ini digunakan untuk melacak jalur balik dari node tujuan atau end node ke node awal, yaitu start node. Kemudian kita inisiasi objek baru yaitu key, yaitu adalah sebuah priority queue yang digunakan untuk memproses dengan jarak terkecil terlebih dahulu. Nah, kemudian dilakukan proses algoritma. Algoritma berhenti jika end node telah ditemukan, kemudian jalur terpendek dari start node ke end node direkonstruksi menggunakan backtrace. Jika tidak ada jalur yang ditemukan, objek dengan jarak min 1 dan jalur kosong dikembalikan. Seperti itu. Kemudian kita mempunyai suatu kelas yaitu priority queue yang tadi digunakan di sini. Nah, jadi kelas priority queue ini adalah struktur data antrian prioritas. Struktur menginisiasi properti value sebagai array kosong. Kemudian metode enqueue, ada metode enqueue menambahkan elemen antrian prioritas dan menyortirnya berdasarkan jarak. Kemudian ada metode queue menghapus dan mengembalikan elemen dengan prioritas tertinggi dari antrian. Kemudian ada metode sort digunakan untuk menyortir elemen dalam antrian berdasarkan jaraknya. Dan yang terakhir ada metode isEmpty digunakan untuk memeriksa apakah antrian prioritas itu kosong seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilakukan demo. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita akan memulai demo aplikasi kita. Di sini kita membuat website untuk mencari jarak terpendek yang kita inputkan. Misalnya kita di sini mempunyai node A, kemudian kita membuat juga node B, terus kita masukkan di sebanyak yang kita mau.
Kemudian kita membuat juga edge-nya antar node. Dari sini A ke B itu 10 misalnya, jarak 10 satuan. Kemudian kita bikin A ke C. Juga kita bikin 20. Kemudian A ke D, kita bikin jarak 5. Kemudian B ke D, kita bisa kita kasih jarak 12. Nah, kita cek dulu ini ya. Kita bikin cek ke D, misalnya dengan jarak 12. Kemudian D ke E, kita bikin jarak 10. Oke, misalnya kita ingin dari A ke E. Jika kita menggunakan algoritma greedy yang manual, kita tahu kan ya, jarak untuk mencapai tujuan ke E itu akan menggunakan jarak terpendeknya. Misalnya di sini A ke C 20, A ke B 10, dan A ke D langsung yaitu 5. Otomatis algoritma akan langsung berjalan ke D. Dan kemudian tinggal ke E 10. Jadi A, D, E itu 15 jaraknya. Nah, kita cek apakah teori tersebut benar. Kita coba cari jarak terbaik itu A ke E gitu. Dan benar. Jarak terbaiknya adalah 15 dengan jalur A, D, dan E. Nah, itu adalah demo dari aplikasi yang telah kita buat. Gitu. Mungkin selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, pencarian jalur terpendek dalam graf dapat diselesaikan secara efisien dengan menggunakan algoritma greedy seperti Dijkstra algoritma. Algoritma ini sangat efektif untuk menemukan jalur terpendek dengan bobot terkecil. Alternatif lain seperti Bellman-Ford dan A** juga bergantung pada kebutuhan grafnya. Nah, algoritma greedy yang memiliki opsi terbaik pada setiap langkah, mudah dipahami dan diimplementasikan, menjadikannya solusi optimal untuk berbagai masalah optimasi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.